Kita lanjutkan ke hikam. Kita masuk ke hikmah nomor 6 tentang doa sebenarnya. Ridho bi'ihtiyarillah. Kerelaan kita dengan ketentuan Allah SWT, dengan pilihan Allah SWT. Ini menarik sekali, kata Ibnu Athaillah Sakandari, la yakun ta'akhuru amadil ata' ma'al ilhahi fid du'a mujiban liyasik fahuwa dhamana lakal ijabah fima yakhtaru laka la fima tukhtaru li nafsik wa fil waqti alladhi yurid la fil waqti alladhi turid. Kata Syekh Ibnu Athaillah Sakandari, janganlah kalian itu karena diakhirkannya pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berdoa, kita kepingin dapat hasil dari doa kita. Itu disebut dengan apa? Ya, pemberian. Ya. Jangan gara-gara kita ini berdoa, kemudian ijabahnya itu diakhirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'al ilha'i fid du'a, padahal kita ini sudah terus-menerus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus-menerus berdoa. Mujiban liyasik. Gara-gara diakhirkan kemudian kita jadi putus asa. Wah, kalau kayak gini kayaknya tidak dikabulkan lagi nih. Mana buktinya? Misalnya saya minta, ya Allah semoga tahun ini saya bisa haji ya Allah, misalnya gitu. Terus doa ternyata tidak bisa haji. Ternyata waktunya sudah ini, ternyata kok enggak, ini belum dikabulkan ini berarti. Kemudian kita jadi putus asa. Jangan semacam itu, kira-kira gitu katanya Ibnu Athaillah sekali. Fa huwa dhamana lakal ijabah fima yakhtaru laka la fima tukhtaru li nafsik. Karena Allah sudah menjamin terkabulnya permintaan kita terhadap apa? Sesuatu yang Allah pilihkan bagi kamu, bukan apa yang kamu pilih sendiri. Di waktu yang Allah tentukan, bukan di waktu yang engkau tentukan. Ini yang menarik. Yang pertama, doa itu berbeda dengan tolak. Kata syarah di sini, Ibnu Ajibah misalnya menegaskan, tolak itu adalah orang yang meminta. Orang minta itu biasanya ingin cepat-cepat dapat hasil. Kalau dia meminta dalam pengertian tolaba, kalau dalam bahasa Arab. Kalau orang doa itu sebenarnya dia mewakilkan seluruhnya kepada Allah SWT. Nah, yang pertama dulu, Ibnu Athaillah Sakandari di hikmah nomor 6 ini sebenarnya mengajarkan kepada kita cara berinteraksi dengan Allah. Lagi-lagi, muamalah dengan Allah SWT di dalam kita meminta kepada Allah SWT. Yang harus kita tegaskan yang pertama, doa itu inti dari ibadah. Doa inti dari ibadah dan menunjukkan cara kita berinteraksi dengan Allah SWT. Kalau kita tahu dan menyadari satu, bahwa Allah itu mendengar doa kita dan Allah itu maha baik, maka tidak ada alasan bagi kita untuk memaksa Allah SWT. Siapa kita mau menentukan Allah kalau saya minta ijabai saya di sini dan seterusnya dan seterusnya? Bukan hak kita, bukan hak kita. Itu yang pertama. Kalau kita menentukan kapan mestinya terkabulnya ijabah, sebenarnya itu kita mengambil hak Allah. Kita mengambil hak Allah. Hubungan kita dengan Allah itu, kita ini berdoa, Allah itu punya hak, punya rencana, punya planning, punya ketentuan, punya manner. Kapan saya harus melakukan, kapan saya itu. Allah sudah punya rencana itu. Nah, itu yang pertama. Kalau kita tidak sabar menerima ketentuan yang diberikan oleh Allah atas terkabulnya doa kita, sebenarnya kita ini sedang memaksa Allah SWT. Dan dalam hal muamalah, ini adab yang sangat jelek. Adab yang sangat jelek. Jangan sampai kita itu punya semacam itu, kira-kira begitu. Itu yang pertama. Satu, jangan jadi orang yang gak sabar terhadap ketentuan Allah SWT. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan memaksa Allah menuruti kehendak kita. Kenapa? Karena siapa kita ini kok sudah minta masih menentukan keputusan kapan dikabulkannya dan harinya kapan. Yang kita ambil hikmahnya. Yang kedua, bahwa kebaikan itu, orang berdoa itu harus juga diimbangi dengan keyakinan. Kebaikan itu sumbernya dari Allah SWT, bukan dari kita. Bukan dari kita. Bukan dari kita. Saya ingin cerita dulu
ada satu doa yang ini penting untuk kita amalkan. Hadis dari Imam Nasai, doa yang sangat menyentuh hati kita bersama-sama, karena nanti ada banyak syarat doa dikabulkannya doa itu. Salah satunya kalau kita berdoa, gunakanlah asma'ul a'dzam atau nama-nama Allah SWT. Ya, jangan berdoa itu tidak menyebut nama Allah. Apalagi kalau kita berdoa dengan menyebut nama Allah yang sesuai dengan permintaan kita. Kata para ulama, salah satu cara terkabulnya doa itu, sebagaimana di hadis, memang dengan ismul a'dzam. Tapi macam-macam, apa ismul a'dzam itu? Banyak macam-macam di dalam riwayat hadis. Ada satu hadis yang diajarkan Rasulullah kepada putrinya Fatimah Zahra, dan ini harus dihafalkan bagi orang yang mau berdoa kepada Allah. Doanya sangat menarik sekali. Kata Rasulullah, kata Rasul mengajarkan kepada Fatimah, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis. Ya, bi rahmatika astaghis. Aslih sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Tarfata ain. Saya ulang lagi, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis. Aslih sya'ni kullah wa la takilni tarfata ain. Kata dia, ya hayyu ya qayyum, wahai yang maha hidup, wahai yang maha berdiri. Kata para ulama, nama Al-Qayyum itu untuk mengindikasikan bahwa Allah itu berdiri di arsyana, di tempatnya Allah SWT itu, melayani semua keperluan makhluk. Jadi kalau orang berdoa, itu jangan dikira Allah itu tidur, Allah nggak dengar pembicaraan kita. Allah itu hayyun, Allah yang maha mendengar, Allah yang berdiri, yang maha berdiri, maha jumeneng kata orang Jawa. Ya hayyu ya qayyum, bi rahmatika, dengan rahmatmu ya Allah, astaghis, aku minta pertolongan. Aku minta pertolongan. Ya. Kata apa yang kemudian bunyi doanya ini? Aslih sya'ni kullah. Ya Allah, baikilah semua keadaanku ini. Baikilah semua keadaanku. Wala takilni tarfatain, dan jangan serahkan kepada diriku nasibku ini, meskipun hanya sekejap. Lihat hadis ini. Lihat doanya ini. Fatimah Zahra diajari oleh ayahnya Rasulullah SAW, jangan sampai dalam segala urusan itu Allah menyerahkan kepada diri kita sendiri. Kenapa? Karena itu bahaya. Kita ini tidak tahu apa kebaikan itu sesungguhnya. Apa sebenarnya yang baik untuk diri kita, itu tidak pernah tahu. Dan itu bahaya. Orang yang minta doanya cepat-cepat terkabul, itu seperti dia mau, orang yang berdoa, itu kan sebenarnya dia mau menyerahkan kebaikannya kepada Allah SWT. Dia minta, ya Allah, jadikan saya orang yang soleh ya Allah. Tapi Allah tahu itu kapan pastinya kamu yang terbaik, kapan pastinya kekayaan itu menjadi baik bagi dirimu, kapan pastinya haji itu menjadi baik bagi dirimu, kapan pastinya kawin itu menjadi baik bagi dirimu. Itu Allah yang paling tahu terhadap kebaikan kita. Orang kalau berdoa itu seperti dia meminta kebaikan itu datangnya dari Allah SWT. Kalau kita tidak sabar di dalam menerima ijabahnya, itu seakan-akan udah tak atur sendiri aja, kalau gini gimana ya Allah, lama banget nih kayak begitu. Itu maksudnya. Dan kalau kita menyerahkan pengaturan itu kepada diri kita, itu bahaya. Satu, capek. Pasti orang kalau ngatur maunya, kita ini kan antara kita ini yakin benar Allah itu mengatur kita, nolong kita, merawat kita, atau kita yakin terhadap diri kita sendiri. Nah, kalau kita mengakui ada Allah SWT, maka interaksi kita ini jangan seperti orang yang nggak tahu Allah SWT. Itu maksudnya. Yang merasa, udah saya ini. Sama, kayaknya doa itu kan kayaknya kita ini berhubungan dengan Allah SWT. Tapi kalau kita nggak sabar di dalam merawat doa, sesungguhnya itu kita sebenarnya menuhankan diri kita sendiri. Menuhankan keinginan kita sendiri. Allah seperti mau kita jadikan pembantu kita, gampang gitu. Itu rutin, kira-kira kayak begitu. Kenapa kok lama? Jadi itu bukan adabnya orang yang berinteraksi dengan Allah secara baik. Kalau kita punya adab kepada Allah, Allah yang menentukan itu nanti kapan waktu terbaik, kapan zamannya terbaik untuk dikabulkan doa. Yakin, karena janji Allah, ud'uni astajib lakum. Doalah kepadaku, pasti aku ijabah. Tidak mungkin Allah lalai dari ijabahnya itu.
Nggak mungkin Allah lalai dan lupa. Cuman kapan waktunya, bentuknya apa, Allah yang tahu. Makanya di hadis misalnya, tidak akan doa itu tidak dikabulkan kecuali dalam beberapa bentuk. Satu, Allah ijabah orang itu. Atau Allah tukar doanya itu sesuai dengan balak yang mestinya dia terima. Misalnya, doanya Pak Nil itu seharga 100, tidak saya kabulkan. Tapi Pak Nil itu tabrakan mestinya. Dan keluar uang mestinya 100, diganti diselamatkan. Cuman kita yang tidak tahu maunya mana kok tidak dikabulkan, padahal sudah dikabulkan yang di situ itu tadi. Misalnya Pak Nil yang berdoa, ya Allah saya minta 100.000 ya Allah, tidak dikasih-kasih. Tabrakan mestinya ini 100.000 habisnya gitu. Doa itu semua dikabulkan. Atau kalau enggak, nanti di akhirat pasti dikabulkan. Cuman timingnya kapan dan seterusnya, lah ini berkaitan dengan perasaan interaksi kita dengan Allah SWT. Kalau kita yakin Allah itu yang maha baik, Allah yang murabbi kita, yang mengatur kita, Allah yang caring sama kita, yang Rahman Ar-Rahim, maka jangan serahkan persoalan hidup itu kepada diri kita sendiri. Ada Allah SWT. Itu bedanya. Satu, orang ateis, orang yang tidak punya Allah, menyerahkan semua urusan pada dirinya sendiri. Paling jelek adalah orang menyerahkan kepada urusan orang lain. Ini paling jelek. Ya, semua urusan ini, saya tidak bisa untuk ini. Orang aja sekolah nyerahin kepada orang, ini paling jelek tuh. Ngerpek. Itu kan ke orang lain. Lah, terus kalau dia naik, dia nyerahin semua urusan pada dirinya sendiri. Istighna yang kemarin itu. Ya, dia merasa cukup dengan dirinya sendiri. Nah, nanti kalau sudah orang ini jadi baik, dia punya kesadaran tentang iman, dia serahkan kepada Allah. Ya, makanya kita itu dituntut dua hal. Satu, kerja. Dua, tawakal. Kenapa? Karena kerja itu wajib, tapi yang tahu kebaikan dan seterusnya itu Allah SWT. Lah, tetapi di dalam proses kita mewakilkan, berinteraksi dengan Allah, ada tata aturan, ada cara adabnya. Ya, serahkan semua kebaikan kepada Allah. Karena itu Fatimah diajari oleh ayahnya, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghith, ya Allah yang maha hidup dan yang maha kuat, yang maha berdiri, dengan rahmatmu saja aku minta pertolongan. Ya, kata dia, waslih sya'ni kullah, ya Allah baguskan semua permasalahanku ini. Ya, wala takilni tarfata ain, dan jangan serahkan urusanku ini kepada diriku ya Allah. Karena tidak baik itu. Bayangkan kalau orang di malam-malam ketika semua orang tidur, dia mengetuk pintu langit, dia bilang ya Hayyu ya Qayyum, wahai yang maha hidup, ya bi rahmatika astaghits, dia serahkan semua urusan kepada Allah SWT. Kita ini kan sering lupa bahwa Allah itu ada dalam kehidupan kita. Dalam day to day life kita itu ada. Punya anak bandel, punya segala macam masalah, serahkan pada Allah. Jangan serahkan semata-mata pada diri kita sendiri, kemampuan kita sendiri. Praktek realnya di kehidupan, iya. Tetapi serahkan semuanya kepada Allah SWT. Kita cuma ikhtiar. Penentu akhir, kalau orang punya keimanan yang dia serahkan semuanya kepada Allah SWT. Kalau orang menyerahkan semuanya kepada Allah, indah hidup itu. Nggak susah. Karena itu juga sepadan dengan nilai sakinah dan kebahagiaan yang kita miliki. Satu, kalau orang menyerahkan kepada orang lain, banyak susahnya orang itu. Makanya doanya cicitnya Rasulullah, karena dia meniru dari ibunya, ya, Ali Zainal Abidin, cucunya Fatimah Az-Zahra. Apa doanya? Saya kutip doanya, Rabbi la takilni ila nafsi fa'ajastu anha. Kata Ali Zainal Abidin, ya Allah, jangan serahkan urusanku kepada diriku karena aku ini lemah ya Allah. Ya, wala takilni ila ghairik fadayyi'uni, dan juga jangan serahkan urusanku pada orang lain karena mereka akan menyia-nyiakan saya. Pak Nil, tolong Pak Nil ya, yang itu kamu Pak Nil. Minggu depan lupa lagi. Pak Nil, gimana Pak Nil? Aduh, saya lupa. Fadayyi'uni. Kalau kita nyerahkan urusan kepada manusia, fadayyi'uni. Urus paspor lama, segala macam itu pasti susah. Kalau kita serahkan urusan kita kepada Allah SWT, ada yang menjadi sumber dari segala sumber semua persoalan di dunia ini. Ada khaliq, ada khaliqul asbab, ada pencipta sebab segala macam itu. Lah, orang yang sadar benar dia punya Allah, dia tidak mau menyerahkan semua persoalannya itu pada dirinya sendiri atau pada orang lain. Semuanya dihubungkan dengan Allah SWT. Lah, hikmah ke-6 ini mengkritik kita semuanya.
yang jarang-jarang menyerahkan persoalan itu kepada Allah SWT. Kecuali kalau udah kepepet. Ya, kalau kita sudah merasa tidak bisa apa-apa dalam persoalan itu, baru kita pulang kepada Allah SWT. Tapi dalam hal-hal kecil kita tidak pernah menyerahkan kepada Allah. Kita terus saja. Kenapa kita ini tidak menjadikan Allah itu bagian dari tiap detik kehidupan kita? Dalam hal apapun saja, dalam hal apapun saja. Nanti baru mau nyari istri, baru ini harus ini minta sama Allah. Kalau urusan yang kita rasa sudah, padahal semuanya mestinya itu, semuanya orang itu harus menyerahkan kepada Allah SWT. Ada satu kisah Ummu Salamah dinikahi oleh Abu Salamah. Abu Salamah ini saudara susuan sama Nabi Muhammad. Ya, jadi dia ini disusui oleh orang yang sama, Nabi Muhammad dan Abu Salamah. Ya. Rasulullah itu pernah mengajari doa kepada Ummu Salamah. Kata Rasulullah, kalau kamu itu ditimpa musibah, ucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Kata Rasulullah mengajari Ummu Salamah, kalau ditimpa musibah, katakan sesungguhnya kita ini milik Allah SWT, dan kepada Allah kita semuanya akan kembali. Ya Allah, berikan pahala terhadap musibah yang menimpa diriku ini, dan gantikan dengan sesuatu yang lebih baik dari musibah itu. Nah, suatu saat setelah Rasulullah mengajari ini, meninggal Abu Salamah ini, suaminya meninggal. Diamalkan doa ini, karena meninggal kan sedih, musibah itu. Berdoa dia, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, kasih pahala musibah yang menimpa diriku ini dan gantikan yang lebih baik. Terus dia bilang, apa yang lebih baik ini ya? Kalau misalnya saya meninggal, suami saya meninggal, terus apa yang lebih baik? Kenapa tidak datang? Setelah itu, selang berapa hari, Rasulullah melamar Ummu Salamah. Dia dapat musibah meninggal suaminya, tapi mendapatkan suami yang jauh lebih baik dari Abu Salamah, yaitu Rasulullah SAW. Tentu hadis ini untuk tidak diamalkan nah, hanya untuk menunjukkan bagaimana kalau orang menyerahkan urusannya kepada Allah SWT. Sekali lagi, saya tidak hikmah nomor 6 ini tidak mengajarkan kita kemudian tidak jadi orang yang giat bekerja, sama sekali enggak. Ini persoalan bagaimana kesadaran kita dalam hidup. Apa yang kita menyerahkan kebaikan itu pada diri kita sendiri atau kepada Allah SWT. Sekali lagi, ini juga berkaitan dengan ketentraman hidup dan kebahagiaan kita sendiri. Kalau kita menyerahkan urusan kepada Allah, apapun yang terjadi pada kita jadi nikmat. Bahagialah jadi orang yang mengenal Allah SWT. Karena sungguh penderitaan itu bersumber dari orang yang tidak kenal kepada Allah SWT. Abu Ammar Ahmad Al-Misri, ya, salah seorang penulis banyak kitab-kitab salaf, ya, modern semacam Aid Al-Qarni, punya cerita menarik. Kata dia pernah ke Kuwait suatu saat. Begitu nyampe Kuwait, turun dari bandara, ingin ketemu orang, ingin makanan, dilihat ada warung yang ramai. Ya, karena dia syekh, kelihatan seperti syekh, dikasih tempat. Datang orang yang sangat kaya raya dengan kendaraan yang sangat mewah. Dia duduk di situ, di dekatnya dia. Baunya mulutnya ini busuk karena dia peminum kelas kakap. Maksiat terus orang ini. Pokoknya kelakuannya nggak bener lah. Si Imam Ahmad Al-Mirsi duduknya di benahin misalnya, menyetan dan kemudian menyatakan dia tahu kamu menggeser tempat dudukmu karena bau mulutku ya. Sesungguhnya saya ini pemabuk dan seterusnya. Singkat cerita, dinasihatilah. Gampangannya, dinasihati kemudian dia bilang, kalau begitu apa yang kamu sarankan kepada saya? Umroh lah. Kan dari Kuwait nih, suruh umroh ke Mekah. Umroh sih ini dia ini. Karena cita-citanya kalau umroh itu dia mau ketemu Imamul Haramain, ketemu imamnya masjid itu. Lah, begitu ketemu, semua uangnya itu disedekahkan
orang yang kaya raya ini, orang Kuwait yang kaya raya ini, disedekahkan semuanya. Dibagi-bagi kepada mana lembaga-lembaga sosial. Nah, singkat cerita, selang 1, 2, 3 tahun, Ahmad Al-Misri ini ke Makkah, ketemu orang ini lagi. Sekarang jadi tukang bersih-bersih di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram. Kaget dia, ente yang dulu itu gini-gini dan seterusnya dan seterusnya. Terus pertanyaan kemudian sampai kepada percakapan, kata dia itu, sesungguhnya kehidupan saya dulu yang kaya raya itu, yang kayak itu, tidak ada bahagianya. Dan justru di sini ini saya mengenal Allah SWT. Dan sungguh saya berbahagia. Kalau saya disuruh memilih kehidupan saya yang dulu dengan yang sekarang, sungguh saya memilih kehidupan saya sekarang. Inilah orang yang berbahagia karena dia mengenal Allah SWT. Bahagialah menjadi orang yang mengenal Allah SWT. Lihat, semua orang yang tidak bahagia karena dia tidak kenal Allah SWT. Karena sumber dari kebahagiaan, sumber dari sakinah itu adalah ketika orang mengenal Allah SWT. Kenal tidak dalam pengertian saya tahu ada Allah itu, ya bukan begitu maksudnya. Sadar benar itu bahwa Allah merawat kita. Dan itu yang merembeskan ketentraman dalam batin. Ketentraman dalam batin. Beda banget kalau orang menyerahkan, contoh gampangannya ya. Orang istikharah, memiliki banyak istri. Dia yakin benar bahwa ini kebaikan yang tahu pasangan saya siapa dan seterusnya Allah SWT. Udah nikah saja. Dilalah misalnya istrinya cerewet lah atau apa. Kalau orang itu dari awal meletakkan niatnya dan pola hidupnya itu dia serahkan kepada Allah, dia terima itu dengan ikhlas. Dia nikmati itu apapun yang dimiliki oleh istri itu. Benar, ini sangat berbeda dengan orang yang cara dia hidup di dunianya itu bergantung pada dirinya. Yang wala takilni nafsi tadi itu. Maka dia, saya punya istri pada. Beda sekali. Itu yang mengapa orang-orang soleh itu di dalam Al-Quran dilukiskan. Nggak ada sedih, nggak ada penderitaan. Kenapa? Karena dia sumbernya dari Allah SWT. Semua perubahan hidup jadi kecil bagi dia. Kenapa? Karena dia melibatkan Allah di dalam kehidupannya. Apalagi urusan duniawi. Bagaimana yang digambarkan oleh Rasulullah SAW ya, ketika ditanya oleh para sahabatnya, saya habis tidur, Rasulullah ada bilur-bilur bekas tempat tidurnya. Apa kata Rasulullah? Mali walidunya illa karokibin, kata Rasulullah. Istadhalla saya ini, kata Rasulullah, tidak ada antara saya dan dunia ini kecuali seperti seorang pejalan, seorang pengelana yang berteduh di bawah pohon, ya, yang berteduh roha wataroka, beristirahat dan kemudian ditinggalkan. Seperti itu saja dalam pandangan Rasulullah dunia ini. Apalagi semua konflik masalah di dulunya. Tidak ada masalah besar bagi Rasulullah SAW, bagi orang-orang soleh. Kenapa? Karena hidupnya untuk akhirat. Para sahabat Rasulullah adalah orang-orang yang mimpinya akhirat, hidupnya di dunia. Kalau kita kan tidak, mimpinya di dunia. Kita ini mimpinya di dunia. Kalau Anda tanya apa yang kita inginkan dari hidup, punya rumah, semua mimpi yang kita bangun itu semua duniawi. Padahal untuk apa sih? Kalau mau kita renungkan, bukan saya mengajarkan untuk tidak serius hidup dunia, harus serius. Tapi coba bayangkan, apalagi yang sudah usia 50 tahun ke atas, berapa lama lagi mau hidup di dunia? 15 tahun kalau diberikan Allah. Terus mau kemana hidup ini? Kalau kita sia-siakan untuk terus orientasi dunia saja dalam hidup, tidak ada melibatkan Allah, kita tidak sadar-sadar terhadap orientasi yang paling penting dari keseluruhan hidup kita ini, yaitu akhirat, mau kemana? Dan kita sering keliru menafsirkan misalnya ayat Al-Quran yang menyatakan tentang wah hidup ini harus 50-50, Pak, harus seimbang. Nggak ada dalilnya itu dari Al-Quran. Nggak ada dalilnya dari hadis. Ya kita harus seimbang dong urusan dunia sama akhirat. Nggak ada dalilnya. Itu kekeliruan yang sudah dipopulerkan. Kenapa? Itu dalil yang berasal dari orang yang malas ngurusin akhirat. Sehingga ya harus 50-50 lah, Pak. Masa sholat dong. Ya biasanya gitu. Apalagi di Indonesia itu umum. Dalilnya digunakan biasanya
wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Itu dalilnya hidup itu harus seimbang. Yang pertama. Yang kedua dalilnya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ini sama sekali keliru menggunakan dalil untuk bahwa hidup itu harus seimbang. Nggak ada di dalam Islam itu hidup harus seimbang itu dunia akhirat. Coba gunakan logika kita. Hidup di akhirat itu kekal selama-lamanya. Hidup di dunia berapa tahun? Paling banter 80 tahun. Gimana Anda mau menggunakan orientasi hidup yang seimbang? Anak SD aja ngerti gitu. Kamu mau tinggal di Melbourne berapa? 3 tahun. Di Indonesia 60 tahun. Tentu saya tidak akan memberikan kehidupan saya itu berbeda dengan yang ada di Indonesia sama yang di sini. 3 tahun sama 60 tahun di Indonesia. Ya di sini saya tahu, enggak lah ini karena saya saving dulu. Yang enggak lah saya saving dulu. Saya akan pilih-pilih di sini. Kenapa? Karena saya tidak hidup di sini. Ya, seperti saya, karena saya student di sini, maka saya tidak akan membeli apapun yang, saya tidak butuh ini Pak, tidak butuh saya ini, cukup lah saya nyari itu aja. Tidak butuh kasur, karena saya bukan tinggal di sini. Saya cukup nyari di pinggir jalan, mungkin kasur, karena cukup, that's enough for me. Kira-kira kayak begitu. Kenapa? Karena saya tahu, di sini saya karokibin. Istadhalla tahta sajar roha wa taraka. Karena saya seperti pejalan saja yang bertiup di bawah pohon, istirahat, dan kemudian saya pergi ke Indonesia untuk waktu yang lebih lama. Nah sekarang coba renungkan, kita ini sedang di dunia 60, 70, 80 tahun, dan kemudian kekal selama-lamanya di akhirat. Gimana kita bisa sama hidupnya dunia dan akhirat? Nggak masuk akal itu, nggak masuk akal. Ayat itu wabtaghi fima atakallah, ya, carilah kata Allah terhadap apa yang diberikan kepadamu, nikmat. Gampangnya begini, kalau kita ini dapat gaji 1 juta, fima atakallah yang diberikan oleh Allah, gunakan itu untuk akhirat. Maksudnya gitu, ayat itu. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah. Gunakan itu 1 juta itu semuanya untuk akhirat. Tapi diingat oleh Al-Quran, wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan lupakan kehidupanmu di dunia. Ya, tetap dipikirin untuk bisa hidup. Lihat kata-katanya. Yang satu menyatakan, carilah dari apa yang diberikan Allah kepadamu di dunia ini, semuanya untuk akhirat. Tapi jangan lupakan untuk kehidupanmu di dunia. Masa Allah bicara untuk seimbang itu? Nggak ada seimbang-seimbangnya itu. Yang satu itu asas, yang satu ini cuma alat. Asas hidup orang mukmin adalah akhirat. Dunia ini cuma alat, kan kayak begitu mestinya. Sama dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tambah 2 di situ, ya Allah beri saya kehidupan dunia yang baik, beri kehidupan akhirat yang baik, selamatkan saya dari api neraka. Kata-katanya sudah akhiratnya 2, dunianya 1. Ya, gimana bisa seimbang itu? Dan itu umum, apalagi bagi pegawai di Indonesia itu. Harus imbang, lahir batin, dunia dan akhirat itu. Untuk excuse agar boleh bersenang-senang lebih banyak di dunia. Padahal subhanallah, kesenangan adalah berada pada hati kita. Ada di kita dalam mentaati Allah SWT. Senanglah menjadi orang yang bisa mengenal Allah, mentaati Allah SWT. Karena sungguh itulah kebahagiaan yang hakiki. Saya ingin mengutip satu hadis, masih banyak sebenarnya yang menarik. Sebenarnya saya mau omongkan besok minggu di Westall, tapi saya sudah tidak tahan minum bagikan. Hadis sahih dari Imam Muslim. Yukta bi an'ami ahli dunya min ahli nar. Didatangkan orang yang paling nikmat di dunia. Siapa orang yang paling nikmat di dunia? Katakanlah ini orang yang paling hebat di dunia ini. Kekuasaannya, kekayaannya, kenikmatannya, paling banyak mengenyam kenikmatan di dunia. Ya. Yukta bi an'ami ahli dunya min ahli nar. Sama juga, satu orang yang paling nikmat di dunia, satu orang yang paling sengsara di dunia. Jadi satu Hamdan ATT, satunya saya tahu. Ya. 2 orang ini nanti fayusbahu finnari sibghah. Kemudian orang yang paling banyak nikmatnya di dunia ini, dia masuk neraka, orangnya ini. Ya. Nanti ya. Kemudian oleh Allah ambil dari neraka itu, dari yang pernah merasakan kenikmatan seluruhnya di dunia itu, diambil orangnya, dicelupkan ke surga. Celupan satu sibghah. Sibghah itu nggak lama-lama ya, cuma set, diambil lagi. Sama orangnya celup baju, set, selesai. Dia itu nikmat hidupnya di dunia. Nggak ada penderitaan di dunia.
selama kehidupannya di dunia. Dimasukkan ke neraka 1 kali celupan, summa yuqalu lahu, dan kemudian dikatakan kepada dia. Hadisnya sahih di riwayat Imam Muslim. Ya ibna Adam, wahai ibna Adam, hal ra'aita khairun qat? Apakah kamu merasakan kenikmatan, kebaikan sedikit pun? Kamu ngerasain nikmat sedikit enggak? Ada rasa sedikit kenikmatan enggak yang kamu rasakan? Kira-kira gitu. Hal marra bika na'imun qat? Apakah berlalu kepada dirimu satu kebaikan meskipun itu hanya sedikit? Habis dicelupkan ke neraka itu loh, cuma 1 celupan, ditanya, kamu ngerasain kenikmatan enggak? Ini padahal lama ini di dunianya enggak ada sengsara-sensaranya dia ini. Pokoknya hebat terus lah, nikmat terus ini. Masuk neraka, dicelupin terus ditanya, kamu ngerasain kenikmatan sedikit enggak? Kata Allah Subhanahu wa taala ini, apa kata dia? Fayaqulu la wallahi ya Rabb. Demi Allah enggak ya Allah. Saya merasa penderitaan demi penderitaan. Hanya 1 second di neraka. Apa artinya? Mencari-cari kebahagiaan selama-lamanya di dunia ini. Kalau akhirnya kita harus masuk neraka. Dan tidak tersisa itu kebahagiaan itu dulu. Nanti begitu kita 1 second di neraka, semua yang pernah kita senangi di dunia itu nggak ada bekas-bekasnya. Nggak ada bekas-bekasnya. Wa yu'ta bi asyaddin nas ba'usan, dan nanti juga didatangkan orang yang paling sengsara, hamdan ATT min ahli jannah, ya, dari penduduk surga, fa yusbaghu fil jannati sibghah, dan kemudian dicelupkan ke dalam surga orang yang menderita hidupnya di dunia ini, 1 celupan saja di surga. Faqala lahu, dan dikatakan pada dia, ya ibna Adam, hal ra'aita ba'usan qat? Hal marra bika shiddah qat? Apakah engkau bisa merasakan kesedihan sedikit pun, meskipun itu hanya sedikit? Apakah berlalu kepadamu kesedihan yang hanya sedikit saja, penderitaan yang sedikit? La wallahi ya Rabb, tidak, demi Allah Tuhanku, aku tidak merasakan sedikit pun penderitaan. Bayangin, orang yang just 1 kali celupan ada di dalam surganya Allah SWT. Ma marra bi ba'usaqat wala ra'aita syiddatu qat. Aku tidak merasakan dan aku tidak melihat sedikit pun ada penderitaan dalam hidupku. Ini yang harus menjadi orientasi kita semuanya. Akhirat harus menjadi tujuan dalam hidup ini. Karena dia asas dari kehidupan kita. Dunia hanya menjadi alat dari kehidupan kita. Sekali lagi, Islam tidak menganjurkan kita untuk tidak serius hidup dunia. Harus serius, karena itulah cara untuk kita sebanyak-banyaknya menumpuk kebajikan untuk akhirat kita. Dan yang kedua, muamalah dengan Allah yang baik. Sabar di dalam menerima keputusan Allah SWT. Kapan Allah akan memutuskan kita dikasih diijabahnya doa. Karena salah satu dampak orang yang meyakini bahwa Allah Maha Baik adalah kita menerima keputusan Allah SWT. Keputusan Allah. Kata orang-orang Indonesia itu, bahagia pada saatnya, kata dia, ya. Siapa yang menyangka, misalnya kita seringkali melihat kebahagiaan itu hanya dari perspektif kita. Banyak orang yang mendapatkan kenikmatan itu setelah dia tahu bahwa ternyata semua kesedihan yang dia lakukan ada. Sama juga seperti saya dulu pernah kenalan orang kaya raya tapi tidak pernah kenal masjid, tidak kenal Allah. Kayaknya seperti orang bahagia, uangnya banyak, hancur bisnisnya, dan kemudian sekarang jadi orang biasa aja, cuman jadi rajin ke masjid, baca Quran. Kalau dia ditanya, sungguh kehidupannya dia sekarang jauh lebih nikmat dari kehidupannya dulu. Kenapa? Karena harta tidak bisa membeli kebahagiaan. Ya, kebahagiaan ada dalam hati kita, dan hati itu tempatnya Allah SWT di dalam diri kita. Tempat dalam tanda petik, ya. Tempat dalam tanda petik. Sumber kebahagiaan adalah dari pengenalan Allah SWT. Irilah kepada orang yang berbahagia karena mengenal Allah SWT. Karena mengenal Allah SWT. Para sahabat Nabi adalah orang-orang yang sudah disibghah, sudah dicelup dengan kesadaran mengenal Allah SWT. Makanya mereka tidak ada sedih-sedihnya, tidak pede-pedenya. Ya. Kenapa? Karena kesadaran itu. Ini bukan persoalan pengetahuan, tapi persoalan kesadaran, persoalan keyakinan di dalam batin. Masih
Panjang sebenarnya berbicara tentang apa saja yang membuat doa tidak dikabulkan dan seterusnya, tapi insya Allah ditunda dahulu. Hanya satu saja ini mungkin yang penting. Satu hadis Rasul menyatakan la yazalu yustajabu lil abdi ma yad'u bi ithmin aw qati'ati rahmin rahima aw qati'ati rahim. Allah itu tidak berhenti, artinya terus menerus mengijabah doanya seseorang ma yad'u bi ithmin, kecuali satu, dia tidak berdoa untuk keburukan. Ya Allah, izinkan saya membunuh dia ya Allah, lah kayak gitu. Itu enggak dikabulkan oleh Allah SWT. Satu. Yang kedua, au qati'ati rahim, atau orang saya keliru, ini bukan berdoa. Allah tidak mengijabah satu, orang yang memutuskan tali silaturahim dan orang yang tidak bisa berhenti dari dosanya. Maaf, yad'u di sini berhenti. Orang satu, syarat kita bisa diijabah doanya, banyak syaratnya, tapi satu hadis ini mengingatkan kita satu, berhentilah dari maksiat, taubatlah, karena itu syarat untuk diijabah doa. Yang kedua, jangan putuskan tali silaturahim, terutama kepada ibu pada keluarga kita. Yang ketiga, malam yasta'jil, dan tidak terburu-buru. Bagaimana terburu-buru itu? Di sini bahkan disirahkan, yaqulu qad da'autu rabbi falam yastajib li. Sungguh aku sudah berdoa kepada Tuhanku, tapi kok belum diijabah-ijabah. Nah, itu namanya kita minta buru-buru. Kalau kita, saya udah doa Ustaz, tapi kayaknya kok belum dijabah ya. Itu yang menyebabkan kita tidak diterima doanya. Saya ini udah kepingin punya anak, doa sudah terus sih kalau doa Ustaz, cuma gimana ya? Misalnya, itu yang menjadi salah satu sebab kita tidak diijabah. Kalaupun diijabah, itu bukan karunia, tapi istidraj. Kata para ulama, di sini Ibnu Qayyim Jauziyah menjelaskan, saya lupa tadi di mana, ciri dari istidraj yang diberikan oleh Allah SWT adalah orang yang berdoa dan dia terus-menerus seperti itu kepada Allah. Kapan doakan ya Allah, kapan? Sampai Allah itu gak seneng dengerin dia. Nah, ciri istidraj adalah kalau kita berdoa dan ngeyel minta cepat-cepat, terus dia terkabul, itu bukan karunia, tapi dilulu bahasa Jawanya itu. Di-spoil oleh Allah SWT. Sekarang Allah benci dengerin doa kita. Bahagialah menjadi orang yang didengar dengan senang suara kita oleh Allah SWT. Ya. Banyak hadisnya. Salah satu yang dikabulkan doa adalah innallaha yuhibbul mulihina fid du'a. Hadis sahih menyatakan sesungguhnya Allah itu menyukai orang yang bermanis-manis dalam berdoa. Terus bermanja-manja, terus udah dikabulkan terus saja. Karena dia yakin akan dikabulkan, entah waktunya kapan. Masih banyak materi tentang doa, tapi mungkin kita cukupkan segini saja. Masih satu makalah. Intinya semoga kita dijadikan orang yang ridho terhadap pilihan Allah terhadap diri kita, dan sesungguhnya tidak ada kebaikan yang lebih baik daripada bergantung kepada Allah SWT dan menyerahkan semua urusan kepada Allah. Sebagaimana doa Nabi Yaqub, innama ashku bathi wa khuzni ilallah SWT. Sesungguhnya aku melaporkan kesedihan dan penderitaan hidupku kepada Allah SWT. Jadilah orang yang menjadikan Allah itu teman paling dekat, bukan teman ya, menjadikan zat yang paling dekat dari kehidupan kita, melebihi siapapun saja yang kita miliki. Gak ada zat yang lebih dekat melebihi Allah SWT dari diri kita. Gak ada zat yang lebih caring dari orang lain melebihi Allah SWT terhadap diri kita. Gak ada orang yang lebih sayang melebihi Allah daripada siapapun yang menyayangi kita. Kenapa kita menyanyiakan satu zat, yaitu Allah SWT, yang maha penyayang, maha penyelesai persoalan, dan seterusnya. And yet kita tidak banyak melakukan interaksi dengan Allah SWT. Kalau sudah berinteraksi, terimalah ketentuan Allah SWT, karena Allah yang maha mengetahui kebaikan hidup kita. Semoga ada manfaatnya. Dan Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini satu hadis yang saya tadi sebut sebagai istidraj.
Hadis yang berbunyi uqdu hajatahu fa inni akrahu an asma' sautah. Kata Allah SWT, kabulkan hajatnya dia itu, karena sesungguhnya aku benci mendengarkan suaranya dia. Ini merujuk pada orang yang berdoa dan tidak punya adab kepada Allah. Jadi ada dua sebenarnya pilihan kalau mau cepat terkabul. Jangan beradab kepada Allah SWT. Dikabulkan di dunia, tapi nanti enggak. Kalau kayak ceritanya MH ini, saya nggak tahu ini hadisnya apa, ini sekedar cerita kata MH. Ada orang pemuja batu, saya nggak tahu apakah ada dalilnya, saya nggak tahu. Pemuja batu yang nggak percaya sama Tuhan, ketemu sama orang Islam, kata dia, saya udah berdoa lama ini kepada si Tuhan batu ini, tapi tidak dikabul-kabulkan. Kata dia, masuk Islam lah, doa sama Allah pasti dikabulkan. Memang benar Tuhanmu itu, iya nggak percaya doa aja, dia doa. Padahal si orang Islamnya udah doa lama, dari kabul-kabulkan, kata dia. Lah si tukang batu ini hanya percaya benar Tuhanmu itu Tuhan yang benar, iya. Doa diganti, bukan ya batu tapi ya Allah. Satu kali doa diijabah. Kata MH, malaikat bingung di atas ars, kata Tuhan, kata MH. Yang satu bilang, bagaimana ini? Yang satu mukmin ini lama berdoa dan engkau tidak mengabul-ngabulkan, sementara dia satu kali doa dikabulkan. Kata Tuhan, bahwa saya senang mendengarkan rintihan dia, rintihan orang yang berdoa. Itu salah satu, Allah itu kalau senang sama seseorang, dia senang mendengarkan tadarruknya. Ya sama lah, kalau Bang Nil lagi senang sama istrinya, kan rengekan istri itu kata-kata musik terindah di dunia. Benar itu. Nah, yang satu katanya, kenapa dikabulkan? Kalau saya tidak mengabulkan, apa bedanya saya dengan batu? Kata Allah. Itu Cak Nun, saya tidak tahu apakah punya dasar atau enggak. Tapi menunjukkan bahwa timing itu penting. Timing itu, maksudnya begitu. Untuk orang ini, memang timingnya harus dikabulkan. Karena kalau tidak dikabulkan, efeknya bisa ini, bisa ini, bisa ini. Dan Allah tahu kebaikan itu. Baik kita, saya jadi teringat Jalaluddin Rahmat. Katanya waktu sekolah di Amerika kehabisan uang, buka rekeningnya, scholarship-nya belum dikirim-kirim. Pulang, saya baca di buku apa ya, Khutbah Amerika atau apa, saya pernah baca bukunya dia itu. Kemudian dia pulang, rekening belum masuk, uang habis, baca Quran aja. Nah, kemudian Qurannya nggak ada hadis pinggir-pinggirnya itu. Ketemu hadis yang menyatakan kalau Allah mencintai hambanya, dia senang mendengarkan rintihan hambanya. Kata dia, ya Allah, padahal sudah doa sudah lama, asalkan engkau senang mendengar rintihanku, meskipun uang scholarship belum turun nggak apa-apa deh. Ya. Ya, jangan sampai kita menjadi orang yang Allah nggak senang mendengar suara kita. Ya. Meskipun dikabulkan, itu hanya karena Allah memang mengabulkan hak kita. Karena itu kita bisa menuntut Allah. Ya, kalau kita berdoa dari kabulkan, kita bisa menuntut Allah itu, bisa disu Allah SWT. Ya, karena janjinya Allah itu pasti dikabulkan. Kalaupun tidak dikabulkan di sini, karena Allah yang tahu kebaikan kita, kamu tidak bisa. Kalau kamu saya kasih istri yang terlalu cantik, wah, nggak pernah ke Westo kamu ini nanti. Misalnya, karena Allah yang tahu kebaikannya, jadi ya cukup lah, segini aja lah. Karena kamu nanti makin merintih di hadapanku, kira-kira gitu sama Allah, misalnya ya. Lah, nanti doa-doa yang belum dikabulkan Allah di akhirat. Saya pernah mengutip sebuah hadis yang menyatakan bahwa orang yang banyak berdoa di dunia dan belum dikabulkan waktu dia hidup di dunia, maka diperoleh semua balasannya di akhirat. Dan dia nggak tahu ini, kenapa saya dapat ini, kenapa saya dapat ini. Ketika dikasih tahu itu doa-doamu yang belum diijabah, kata dia, I wish, kata dia, doa saya semua dulu di dunia tidak dikabulkan. Enakan di sini dapatnya, kira-kira kayak gitu. Ya, sama orang kalau sudah dapat, mendengar enakan yang terakhir nih, kira-kira kayak gitu. Kita ini kan sama, sukanya instan. Makanya Indomie laris ya. Sukanya instan ya. Iya. Mungkin satu aja Ustaz, kalau misalnya masih ada waktu, mengenai hadis yang ini, yang tadi mengenai orang yang paling sengsara dan orang paling bahagia kemudian dicelupkan, itu kira-kira apakah hanya secara makna atau memang akan terjadi nanti, atau itu berdasarkan pengalaman
apa mungkin ada inilah apa mungkin ada dunia lain atau gimana gitu seperti yang Al-Quran itu kan yang biasanya kebiasaan orang pemikir modern membaca hadis-hadis yang kayak begini ini dibaca sebagai simbol saja. Tetapi kalau kita melihat literal dari hadis yang kayak begini ini pasti terjadi. Sama dengan jangankan kayak begini, kayak Al-Quran yang menyatakan sungai mengalir dan seterusnya. Selain menyatakan wah itu hanya tamsil, nanti di sananya ya enggak kayak begitu, beda. Dan ulama menyatakan enggak, ya memang begitu. Jadi Quran itu mewadahi semuanya, baik yang memang literal dan yang juga tidak literal. Itu. Misalnya kan orang menyatakan enggak itu cuma gambaran kenikmatan. Nanti di surganya ya enggak kayak begitu, lebih enggak semuanya itu kenikmatannya itu enggak. Para ulama, jumhur mufassirin menyatakan enggak. Kalau Allah memang menyebutkan di sana misalnya ada apel, ya memang ada apel, gitu. Dan juga ada kenikmatan fisikal, kenikmatan segala macamnya. Terlalu banyak hadis yang menunjukkan untuk itu. Sama dengan kayak begini. Ya memang Allah mungkin gitu. Apa rahasianya? Wallahu a'lam. Kenapa ada orang yang kemudian dicelupkan? Wallahu a'lam. Karena memang tidak ada dijelaskan oleh Allah. Kenapa? Karena bukan hak kita sebenarnya untuk mempertanyakan apa keinginan Allah. Yang mau pesannya saja yang paling penting bagi kita ini. Kenapa? Karena kita ini sering mencari-cari sesuatu yang sebenarnya tidak terlalu banyak pentingnya bagi kehidupan kita. Contoh, siapa sih sebenarnya Azar itu? Bapaknya Wakilah, bapaknya Ibrahim. Ya, Wakilah atau jangan itulah. Misalnya Korun saja. Korun itu ponaannya Nabi Musa atau apanya Nabi Musa itu debatnya lama itu kalau ditafsir itu. Sebenarnya kalau mau kita renungkan untuk apa semuanya itu? Memahami Korun itu pamannya dan seterusnya. Kalau kita baca tafsir, banyak cerita Israiliyat di kalangan para ahli-ahli Injil, Bible yang ceritanya, diskusi mereka juga ditulis di dalam kitab-kitab tafsir. Lama itu cuma membicarakan Wakilah sebagian meriwayatkan ini ponaannya, ini tidak ada hubungannya, yang ini, waduh, padahal Quran itu tidak, dia cuma kan inna Qaruna kana min qaumi Musa. Qarun itu adalah termasuk dari kaumnya Nabi Musa dan Sith. Tidak perlu dijelaskan sampai ini dan seterusnya. Dan kita kadang-kadang bahas tafsir, tapi itu yang penting untuk apa sebenarnya? Uang pesan Al-Quran itu bukan untuk kayak begitu. Kalau memang kita mau jadi sejarawan, fine gitu. Tapi dalam membaca Al-Quran atau hadis, yang lebih ditekankan itu adalah hidayahnya. Itu poin penting dari, sama dengan segala macamnya itu. Apa kira-kira yang bisa kita ambil dari hidayah itu? Karena itu tujuan dari Al-Quran dan dari hadis. Tentang persoalannya kapan itu waktu terjadi dan seterusnya, ya Allah SWT yang maha tahu. Bagaimana nanti orang yang paling sengsara dan paling bahagia mengalami hal itu di akhirat. Satu hadis terakhir menyatakan mali lam ara Mikail dhahikan qat qala ma dhahaka mundu khalaqtun nar. Kata Rasulullah SAW, anna Rasulullah SAW qala di Jibril, Rasulullah berkata kepada Jibril, sesungguhnya aku tidak pernah melihat Mikail itu tertawa sedikit pun. Mikail penjaga Malik. Di sini Mikail ya. Mikail jaga apa Mikail? Mikail pemberi bukan. Pembagi rezeki ya. Pembagi rezeki. Kata mali lam ara Mikail dhahikan qad qala ma dhahaka mundu khalaqtun nar. Kata dia itu tidak pernah tertawa semenjak diciptakannya neraka. Ya. Itu kesadaran orang akan neraka ya. Kita dari kecil tahu kalau ada neraka, cengengesan. Kayak apa namanya? Yakin benar kita ahli surga gitu. Yakin benar kita ahli surga. Malah dijadiin guyon gitu. masuk neraka loh. Enak di neraka ada Medona kata dia gitu. Ya, jadi prinsipnya adalah bahwa apa namanya? Orientasi yang harus kita bangun ya, karena dunia yang makin molek itu seringkali melupakan kita pada orientasi yang jauh lebih hakiki.
jauh lebih hakiki. Dan itu sifat kita. Kita itu lebih menyukai hal yang pendek daripada hal yang sangat jauh. Quran menyebutkan kalla bal tuhibbunal ajilah wa tadharunal akhirah. Kita ini mencintai yang ajilah, ajil, yang cepat-cepat, ya, maunya cepat, maunya instan, dan cepat lulus, dan ini, dan itu, dan terus gitu. Ya, tapi kita lupa terhadap akhirah. Padahal walal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat itu jauh lebih baik dan lebih kekal, lebih kekal. Ya, jadilah orang-orang yang akhirat menjadi idamannya. Dan terakhir ternyata ada tulisan lagi di sini, nggak apa-apa lah. Ibnu Asyakir meriwayatkan ketika Umar bin Khattab mengutus Bilal ke Syam, ini sepeninggal Rasulullah SAW, Bilal itu pergi ke Syam. Kemudian ketika sudah ada di Syam, Damaskus kalau sekarang, Syria kalau sekarang, Bilal yang amat mencintai akhirat dan mencintai Rasulullah SAW bermimpi Nabi Muhammad. Dia bermimpi, di mimpinya itu Nabi Muhammad menanyai Bilal, ma hadhil jufwah ya Bilal, amma inna laka an tazurani ya Bilal. Duh Bilal, kenapa kok ada kerenggangan di antara kita? Kenapa engkau tidak lama mengunjungiku? Mengapa engkau tidak mengunjungiku? Ini mimpinya. Coba kalau orang itu sudah soleh ya, bisa mimpi ketemu Nabi sampai kayak begitu. Nabi saja kangen sama Bilal, subhanallah, karena mimpi ketemu Nabi sama dia dengan bertemu Nabi. Ya. Ibnu Asakir meriwayatkan mimpinya Bilal. Jadi Bilal itu kayak begitu. Nabi bilang sama Bilal, Bilal, kamu kok renggang sih sama aku? Kira-kira kayak gitu. Kenapa aku tidak kunjung-kunjung ke sini? Kira-kira itu bahasa kita. Dia bangun Bilal, langsung dia nangis, ngambil kendaraannya, dia pergi ke Madinah. Nangis di kuburan, dia ziarah. Hasan sama Husain mendekati dia. Apa kata Husain? Ya Bilal, nashtahi nasma' adhanak allati kunta tu'dhanahu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi sahar. Kata Hasan sama Husain, wahai Bilal, kami rindu mendengarkan adhanmu yang dulu engkau adhankan untuk Rasulullah SAW di waktu sahur, waktu subuh maksudnya. Tidak bisa lagi Bilal mengelak. Padahal Bilal itu berhenti menjadi muadzin semenjak Rasulullah meninggal. Kenapa? Karena tidak tahan kalau menyebut nama Muhammad. Itu kalau orang sudah di sininya itu cinta Allah wa Rasuluhu. Kalau kita kan tidak ya, tidak berhenti nyebut uang. Jadi itu nashtahi ya, terus gitu. Tidak bisa dia, tidak bisa lagi adzan, tidak bisa lagi adzan. Jadi kemudian karena yang merentah ini adalah Hasan sama Husain, tidak tega juga. Apalagi kira-kira gitu, tolong dong, kangen nih, kira-kira gitu. Kemudian Bilal adzan. Setelah adzan, Allahu Akbar, semua orang terkaget. Semua orang mendekati masjid. Dan ketika sampai pada kata-kata asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, saya tidak menemukan riwayat yang menunjukkan bahwa Bilal tidak bisa ngomong Muhammad. Kalau dalam riwayat Ibnu Asyakir, Bilal memang menangis ketika membaca asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan karena setelah menangis, suaranya itu begitu dikenali oleh para penduduk Madinah. Karena suara itu, kalau dulu ada suara Bilal, pasti ada Rasulullah SAW. Orang-orang menyatakan, aba'atha Rasulullah, apakah Rasulullah itu ada, bangun lagi, kira-kira gitu. Aba'atha Rasulullah, kira-kira itu. Ya, itu orang yang mimpinya di akhirat. Sekali lagi, Bilal adalah orang yang terompahnya sudah ada di akhirat, sudah di surga. Ya, Rasul udah dengar itu terompahnya Bilal. Turunnya Bilal, orang yang hitam, orang bekas budak. Bayangkan, jauh kesempatannya lebih baik daripada kita. Saya lupa siapa namanya, salah seorang ulama besar dalam Islam, budak orangnya, dan terus menjadi budak, hafal Al-Quran, jadi orang yang sangat alim. Kita ini bukan budak, ya, kita budak, kita orang merdeka, kita punya banyak kesempatan. Kalau kita tidak bisa meraih surga, sebagaimana Bilal bisa meraih surga, betapa malangnya diri kita, betapa malangnya diri kita. Karena itu rubah orientasi, jadikan akhirat menjadi asas bagi kehidupan kita, dunia menjadi kendaraan kita. Ingat, waktu sangat cepat, kita hanya
pengelana di dunia ini, yang bekerja sebaik-baiknya dan segiat-giatnya di dunia untuk menumpuk pahala dan kebaikan di akhirat. Semoga ada manfaatnya. Udah ya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Terima kasih Ustadz Yahya atas tausiahnya. Alhamdulillah kita sampai pada akhir acara hari ini, pengajian hari ini. Marilah kita tutup pengajian hari ini dengan sama-sama baca doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan dicicipi makanan.